Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini saya mau coba goes ya. Goesnya berhubung baru ya. Jadi saya udah lama sih beli sepeda, cuman sekarang baru pakai karena kebetulan ini waktunya agak luang gitu ya. Jadi saya coba sepeda baru saya. Ya belinya udah hampir setahun lah ya. Nah, saya dari rumah nyamper dulu adik saya ke rumah mama saya. Nah, kebetulan dari rumah saya ke rumah mama saya itu kurang lebih 100 meter ya. Jadi deketan, tinggal turun ke bawah ke Cilengkrang 2. Lalu nyamper adik saya karena saya diantar sama adik saya ya. Nah, kebetulan agak lama ya teman-teman. Jadi saya coba naik sepedanya yang jalannya enggak yang naik ya. Jadi yang lurus saya coba ke GBLA. Hai guys, aku sekarang mau goes nyoba, soalnya ini sepedanya baru dicoba, udah lama sih beli, cuman baru dicoba karena sibuk guys. Sekarang saya mau nyobain pertama kali goes ke GBLA. Oke. Kalau pengen tahu bagaimana keseruan gue, tonton terus videonya, jangan di skip. Cikidot. Nah, kita startnya dari sini ya, dari rumah mama saya, lalu turun ke bawah. Nah, turun ke jalan rayanya itu kurang lebih 100 meter juga ya teman-teman. Kita turun, jadi Cilengkrang 2 itu gampang patokannya. Seberangnya itu pom bensin, pinggir dari sebelah kiri itu Transmart. Kita lurus aja. Ternyata ini sepeda enakan juga ya teman-teman. Aduh, saya nggak berat gitu, ringan, terus kenceng gitu ya. Ini mereknya sepeda trail ya. Jadi kalau ke gunung itu bisa loncat-loncat gitu teman-teman. Ya alhamdulillah ya, lumayan ya. Nah, saya udah mau hampir sampai di jalan rayanya ya, jalan raya Cilengkrang 2. Adik saya udah duluan teman-teman. Jadi adik saya nunggu di bawah. Nah, di depan ada bakso mantep ya teman-teman. Ini bakso yang terkenal. Nah, depan sebelah kanan itu bakso mantep, tapi masih tutup karena ini masih pagi ya. Sekitar jam 6:30 lah kita dari rumah menuju ke GBLA. Jadi kita ambil jalan ke Patal ya, yang ke arah Cibiru gitu ya. Tapi di Patal kita belok motong jalan ya teman-teman. Jadi kita nggak ke arah Cibirunya. Nah, adik saya udah nunggu di sini, lalu kita belok kiri ya, ngambil kiri. Ya terpaksa sepedanya dituntun dulu ya guys ya. Jadi karena saya suka sadalnya yang tinggi, karena kalau agak pendek itu nekuknya itu kakinya nekuk gitu. Jadi enggak, kurang pas gitu ya, kurang enakan. Jadi saya cari trotoar yang agak tinggi. Adik saya udah duluan. Nah, ini yang kirinya ini ke Transmart ya. Tuh ada Transmart, sebelah kanan itu pom bensin. Nah, ini sebelah kanan pom bensin. Lalu sebelah pom bensinnya itu Borma, dulu tempat kerja saya di sini ya. Nah, ini Borma. Dari sini itu deket ya. Kita ke Patal Cipadung. Nah, Patal Cipadung itu tempat kerja almarhum bapak saya teman-teman. Jadi bapak saya dari bujangan sampai dapat tunjangan gitu ya. Jadi kerja di sini dulu di Patal Cipadung, tapi sekarang Patal Cipadungnya udah bangkrut ya teman-teman. Jadi ini kenangan banget gitu ya teman-teman. Nah, ini sebelah kanannya itu udah
mau ke Patal Cipadung ya, udah hampir ke Patal Cipadung, jadi kita belok kanan ya. Ya biasa teman-teman, jadi sepedanya dituntun dulu gitu ya nyebrangnya, karena mobilnya kenceng-kenceng gitulah teman-teman, harus hati-hati ya, namanya juga jalan raya. Nah kita di depan jalan raya. Nah ini masih di Pamatek ya, kalau Pamatek masih aktif ya teman-teman, tapi Pamatek juga tenaga kerjanya agak dikurangin ya. Nah ini Patal Cipadung, udah mau hampir ke Patal Cipadung. Jalanan alhamdulillah nggak macet ya, nggak macet. Ini pagi-pagi. Nah ini pom bensin kiri ya, pom bensin Patal. Tapi kalau masjidnya masih ada ya, Masjid Patal Cipadung itu masih ada, alhamdulillah ya teman-teman. Nah kita sebentar lagi ke belok ke kanan ke Patal Cipadung ya, nggak tahu sekarang namanya apa, dah dibikin ruko-ruko gitu ya. Nah kita kesini alhamdulillah, di sini itu banyak yang bersepeda ya, banyak yang jalan kaki juga gitu ya, pokoknya olahraga santai aja gitu. Jadi kita belok dari sini teman-teman. Ya sepedanya biasa ya, dituntun dulu gitu ya, karena kenceng-kenceng mobilnya. Kita nyebrang ya. Saya gue sama adik saya ke Gebela. Oke, untuk lebih tahu selanjutnya tonton terus videonya ya sampai selesai. Nah alhamdulillah kita sudah masuk ke lokasinya Patal Cipadung dulu ya. Sekarang udah jadi dibikin ruko-ruko. Jadi dulu Patal Cipadung itu sangat terkenal ya teman-teman. Jadi pabriknya itu luas. Nah berhubung banyak pabrik-pabrik yang bermunculan gitu, jadi mungkin Patal Cipadungnya nggak bertahan lama teman-teman. Jadi ya lama kelamaan si karyawannya ditunjang gitu ya. Akhirnya ya bangkrut gitu ya. Tapi nggak tahu di Patal-Patal yang lain, karena banyak ya pabrik-pabrik Patal Cipadung, pabrik Patal maksudnya ya. Nah kita moncor ke sini ya teman-teman, tuh kan banyak kan yang jalan kaki. Jadi di sini enak banget, udaranya segar teman-teman. Jadi cocok banget buat bersepeda dan jalan kaki ya. Jadi nggak ada lalu lalang kendaraan gitu ya, karena ini di portal, karena ini sudah termasuk kawasan yang nggak tahu mau dibikin apa gitu ya, mau dibikin komplek apa gitu. Kalau dulu bapak saya waktu kerja itu dulu, kalau di sini kalau ada lahan kan banyak ya lah, saking luasnya gitu ya. Jadi lahannya suka dibikin kebun gitu, tanam kebun. Jadi si karyawannya itu boleh nanam kebun apa gitu. Dulu bapak saya kebun tomat gitu, habis kerja dia ngebun. Nah di sini dulu ngebunnya waktu saya kecil lah, mungkin SD lah, kelas 3an gitu ya sayanya juga. Jadi ini kenangan banget gitu teman-teman. Tuh lihat kan banyak yang jalan kaki. Ini kan luas banget tuh teman-teman, sampai tembus ke Bepas gitu ini teh gitu ya. Tuh kan luas. Dulu ini pabrik-pabrik Patal gitu ya, pemintalan sampai ke sini, ada kolam renang juga gitu ya. Jadi kalau Patal Cipadung itu setengah subsidi gitu ya, setengah pemerintahan dulu teh, zaman dulu teh, alhamdulillah gitu ya. Tapi sekarang jadi gini teman-teman gitu ya, mungkin banyak persaingan tekstil gitu ya. Jadi ya agak jarang sih di Indonesia pabrik tekstil. Di Bandung kebanyakan kayak di Karawang gitu ya, pabrik-pabrik di Tangerang yang kayak gitu ya. Nah ini udah mulai agak panas dan lumayan ya, kaki saya udah mulai berasa teman-teman, tangan udah mulai carangkel gitu ya, karena baru gitu ya.
Tapi apa, saya seneng banget gitu ya, alhamdulillah. Udah ditutup. Buset deh. Kumaha yuk. Aduh. Tadi suruh monceng. Oh ya. Aduh, makasih Pak, makasih banyak. Stop moncat. Makasih Pak. Ya elah, ternyata jalannya masih gerbangnya gerbang portanya belum dibuka teman-teman, karena masih pagi mungkin ya, atau mungkin ini jalan bukan jalan umum ya. Jadi kita agak moncor-moncor gitu teman-teman, mabal-mabal dikit gitu ya, nggak apa-apa merenya, boleh merenya, ya ampun malu-maluin gitunya, ya gitulah. Tapi nggak apa-apa, saya enjoy banget teman-teman. Nah dari sini kita udah nyampe ke ini Bepas ini. Jadi lurus Bepas ini ke Bepas. Yang mau ke Pasar Induk boleh, bisa gitu ya. Kita belok kanan ya, belok kanan ke Pasar Induk, lalu ke Buah Batu. Kalau lurus Buah Batu, Kopo, Muhammad Toha, lalu Caringin, terus Cimahi gitu ya, ke sana gitu ya lurus. Nah kita mah kesini ya, kita biasa dituntun dulu ya teman-teman, karena ini kenceng-kenceng banget kalau di Bepas ya. Tuh lihat tuh kan, kita dituntun dulu sepedanya nyebrang gitu ya. Nah ini kalau ke kiri ya, ke arah kiri ini itu udah mau ke Bundaran Cibiru gitu ya, deket gitu ya teman-teman. Jadi dari Cibiru itu masuknya ke kawasan Bandung Timur ya teman-teman. Jadi ke Cibiru, Cinunuk, Cileunyi gitu ya. Nah dari Cileunyi kan ada yang mau ke Sumedang, ada yang mau ke Tasik ya. Nah kita nyebrang ke sini teman-teman. Aduh alhamdulillah ya, tadi pas sepedanya diponcorin gitu ya, ada aja gitu ya yang baik gitu ya, bapak-bapak. Sepeda saya diangkat gitu ya, kalau diponcorin kan agak tinggi kan sepeda saya, jadi dipangangkatin gitu ya. Alhamdulillah ya Allah ya, baik-baik semua gitu ya teman-teman. Jadi tapi sepeda saya itu kan alloy ya, jadi agak ringan juga gitu, tapi kenceng gitu ya. Ya pokoknya sepedanya lumayan ya, bagus ya. Dipakai itu enak, nyaman ya, jadi kenceng gitu ya, tapi ringan gitu. Ini bahannya cenah alloy gitunya teman-teman. Jadi saya kan baru ya, jadi adik saya yang duluan, jadi dia tahu jalan kan ke GBLA nya. Mungkin ini hampir mau deket ya teman-teman. Jadi kita kayaknya belok di depan, belok ya teman-teman. Tuh banyak yang bersepeda juga teman-teman, olahraga bersepeda. Alhamdulillah ya, meni lega gitunya dunia teh gitu teman-teman. Biasanya di rumah aja gitu teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya bisa goes gitu, alhamdulillah banget. Nah di kiri itu kita lewat Polda dulu ya, kita lewat Polda dulu, lalu ke GBLA gitu, agak deket sih ya dari Polda. Nah di daerah GBLA itu ada Masjid Terapung, nanti saya mau coba ke sana karena saya pengen tahu gitu ya. GBLA juga saya belum tahu teman-teman. Nah di depan kan ada penunjuk jalan ya, mungkin kita belok ya, dari sana kita belok menuju ke GBLA. Nah adik saya udah duluan tuh kan, iya belok. Kalau lurus itu ke arah lurus, terus ke arah kanan Pasar Induk, nggak jauh sih dari sini ya. Pasar Induk Gede Bage itu lurus, terus ambil arah kanan ya.
Kalau ke kiri lurus itu ke Gebela. Nah, saya berhubung pertama kali ya. Jadi saya agak-agak lumayan nih. Tangan udah mulai agak pegal, teman-teman juga. Masalahnya ini apa, pinggul ya. Ya ampun, bener-bener gitu ya. Kalau gadis katanya kata mama saya jangan banyak bersepeda. Katanya kalau gadis mah soalnya keperawanannya suka sobek. Katanya emang iya sih, sakit di sekitar itu kan. Pastilah yang lain juga begitu ya teman-teman. Ya nggak tahu juga kalau sering ya. Kalau ini kan pertama gitu ya. Jadi ya gini, agak-agak berasa gimana gitu ya teman-teman. Nah, kita lurus aja, terus lurus gitu ya. Enak kan kalau jalannya datar ya. Kalau saya kan daerah Cilengkrang itu ke atasnya itu pegunungan ya. Jadi jalannya itu nanjak-nanjak gitu. Kalau saya itu kalau pertama kali terus naik sepeda terus nanjak itu takutnya napasnya nggak kuat teman-teman. Jadi kita rutenya cari yang datar aja teman-teman. Jadi kan enak goesnya, nggak emang pulangnya enak sih kalau yang naik itu jalannya naik, tapi pas naiknya itu agak-agak harus dituntun gitu ya sepedanya. Tapi ini sepeda saya itu alhamdulillah ya teman-teman, kalaupun ditanjakan juga nggak berat-berat amat. Cuman kan saya baru pertama, jadi ya tetap aja gitu harus pakai tenaga yang besar gitu, harus sering dulu gitu ya. Nah, kalau saya fisiknya udah kuat, baru saya mau ke naik gunung gitu ya teman-teman. Karena di sepedanya yaitu alloy gitu ya teman-teman. Jadi ringan gitu, bisa di jumping gitu. Kalau di itunya, di iklannya itu trail itu kayak gitulah teman-teman gitu ya. Beli pisang goreng dulu. Berapa, Bu? Berapaan? Seribuan, Bu. 1000-an. Comro Berapa? 4. Kompronya 4. Pisang bol 2. 6 apalagi? Bala-bala ini mah bisa 3 bae we. Bala-bala 3. 4. Ini 1 jadi 4. Gehu 2. Di 12 ya? Iya. 12 ya. Tambah lagi aja. Ini comro 1 sama cireng 2. Ya. Makan erek beli di ditu ke aya lemon goreng. Tapi rek beli. Makasih. 12 ya. Tambah lagi aja. Ini comro 1 sama cireng 2. Rek makan erek beli di ditu ke aya lemon goreng. Tapi rek beli. Wah, ieu loba.
Nah, karena tadi saya lihat kesukaan saya ada comro gitu ya, jadi saya berhenti dulu. Jadi sekalian beli bala-bala comro sama gewu sama cireng ya. Itu kesukaan saya banget gitu teman-teman. Tapi kata adik saya di sana juga banyak yang jualan. Ya saya takutnya nggak ada gitu karena belum tahu kan teman-teman. Jadi kita kalau udah ada makanan kan enak di sana. Kalau udah lapar kan udah olahraga nih. Nanti kita lapar, nanti kita tinggal makan gitu. Kalau minuman udah bekal gitu. Mungkin minuman mah banyak mungkin ya yang jualan gitu ya. Jadi kita makan bala-bala di sana di tempat peristirahatan teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut lagi perjalanan ke GBLA. Ini hari Sabtu ya saya jalan-jalan. Mungkin kalau hari Minggu mungkin rame ya teman-teman. Kalau hari Sabtu sih masih hari kerja. Jadi ya agak-agak kurang rame, sepi lah. Jadi enak gitu ya teman-teman. Nah ini jalanannya jalanan coran ya. Jadi lumayan bagus teman-teman. Jadi aspal campur coran. Jadi di pinggir-pinggir itu banyak sawah, pokoknya indah banget gitu ya. Pemandangannya keren banget, view-nya, alhamdulillah ya teman-teman. Nah berhubung saya Kararagok ya teman-teman, jadi saya mau berhenti dulu. Lalu si sadelnya mau diturunin dulu gitu ya. Karena kalau ketinggian naiknya juga agak wil-wilan gitu teman-teman. Jadi kita turunin dulu. Lalu kita lanjut lagi sambil menunggu di depan itu kan ada kereta api lewat ya. Jadi kita biasa berhenti dulu teman-teman. Dan seperti biasa sepedanya dituntun lagi teman-teman. Karena kalau kita naik sepeda nggak dituntun kan jalan rel kereta api itu garinjul gitu teman-teman. Nanti kalau jatuh gimana ya, tetap kita harus hati-hati teman-teman. Nah, sesudah kita nyebrang di perlintasan rel kereta api, kita udah sampai teman-teman ke GBLA-nya. Kita belok kiri aja. Nah, ke sini kita belok kiri. Tapi belum sampai ke lokasi GBLA-nya, teman-teman. Nah, GBLA itu seperti ini ternyata ya, teman-teman. Enak banget buat olahraga ya. Buat jogging, jalan kaki, buat sepeda juga enak. Ini jalannya udah dicor ya. Tuh kan bisa dilihat teman-teman, ini leluasa banget. Tapi kan di pinggir ada pasir-pasir, jadi harus hati-hati ya. Karena ini licin gitu. Kalau pakai motor jangan kenceng-kenceng, takut nanti terpleset. Sepeda juga sama ya teman-teman. Tuh seperti ini. Mungkin pembangunannya belum ya, belum rampung, belum selesai mungkin ya. Karena ini ada COVID mungkin ya. Jadi semua aktivitas, pekerjaan apa-apa ya agak-agak terganggu gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan ya Allah COVID-nya segera berakhir. Karena kasihan anak-anak sekolah, jadi sekolahnya
sekolahnya di rumah ya, beda kan di rumah sama di sekolah, jelas beda ya teman-teman. Kasihan banget buat anak-anak yang masih sekolah ya. Nah, berhubung perjalanan saya ke GBLA-nya panjang banget, jadi saya dibagi 2 session ya videonya. Jadi ini session pertama ya. Dan untuk session yang kedua kita tunggu video berikutnya ya, karena ini belum nyampe juga, lumayan ya teman-teman, jauh juga ya ternyata. Keren banget, sangat menantang ya. Oke, itu aja dulu teman-teman perjalanan saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.